Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man amana bihi wattaba'ahu wa walah wa ba'd. Faqad qala muallifu hadzal kitab fadilatul syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu wa anna wa amaddana bi asrarih wa anarana bi anwarih wa afadha alaina min barakatihi wa nafahatih wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajarin fi Fathil Bari ba'da an awrada haditha Jabirin hadha fi rihlatihi ila Abdullah ibn Unaisin wa fi hadzal hadithi ma kana alaihi as-sahabatu minal hirsi ala tahsilis sunanin nabawiyah. Waqala dan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Al-Bukhari, ba'da an awrada, setelah beliau menuturkan hadits Jabirin hadza, hadis sahabat Jabir bin Abdullah ini, fi rihlatihi ila Abdullah bin Unaisin, yaitu hadis yang menceritakan kepergian atau perjalanan Jabir untuk bisa menjumpai sahabat Abdullah ibn Unais demi mendengar satu hadis yang Abdullah bin Unais mendengarnya langsung dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana perjalanan ini seperti yang sudah disampaikan minggu kemarin sampai harus menempuh jarak 1 bulan. Coba kalau kalian membaca manaqib sahabat, kalian pasti akan tahu sahabat Jabir itu termasuk sahabat senior. Beliau termasuk kategori sahabat yang punya banyak hadis. Abdullah bin Unais ini junior. Hadisnya dibanding Jabir jauh lebih banyak Jabir. Masya Allah. Tapi ada satu hadis yang Abdullah bin Unais mendengar langsung dari baginda Nabi dan Jabir tidak mendengar langsung. Mendengar dari orang yang mendengarnya dari Abdullah bin Unais. Karena itu apa? Jabir semangat, begitu tertarik ingin mendengarkan langsung dari orang yang mendengarnya dari Rasulullah SAW. Demi satu hadis ini, sahabat Jabir rela menempuh perjalanan 1 bulan.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Bukhari, setelah menyampaikan hadis sahabat Jabir ini yang menceritakan perjalanannya dengan jarak tempuh sampai 1 bulan untuk bisa menjumpai sahabat Abdullah ibn Unes demi mendengar satu hadis yang Abdullah ibn Unes mendengarnya langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Hafidh Ibnu Hajar memberikan komentar, wa fi hadzal hadithi ma kana alaihi sahabah minal hirsi ala tahsilis sunanin nabawiyah. Di dalam hadis ini kita mendapatkan gambaran betapa semangatnya para sahabat untuk bisa mendapatkan hadis-hadis Kanjeng Nabi. Bahkan demi satu hadis. Kita sudah sampaikan pada minggu yang lalu, sahabat Jabir rela membeli onta, menyiapkan segala keperluannya, perbekalannya, menempuh perjalanan 1 bulan lamanya, yang dijumpai sahabat yang merupakan juniornya. Luar biasa. Ditambah lagi, hadis ini memberikan faedah tentang betapa pentingnya mencari ilmu, mencari hadis tidak di kampung sendiri, tidak di tempat sendiri. Jangan merasa cukup belajar ilmu di kampung sendiri. Rohal, pergi, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan orang tua, tinggalkan keluarga, tinggalkan teman. Karena itu, summa qala Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, qila, ditanyakan, li Ahmad bin Hambalin, pada Imam Ahmad bin Hambal, rajulun yatlubul ilma yalzamu rajulan indahu ilmun kathir au yarhal. Ditanyakan pada Imam Ahmad bin Hambal, apakah seseorang itu cukup mulazamah dengan satu orang guru yang menguasai banyak ilmu di tempat di mana dia berada, ataukah dia perlu meninggalkan kampungnya pergi ke tempat lain? Jadi kalau kebetulan di kampung kita, di desa kita ada ulama yang kaya ilmu pengetahuan, tentu kita ngaji kepada beliau. Tapi kemudian apakah cukup ngaji terus sama beliau saja? Toh beliau punya banyak ilmu. Ataukah kita perlu pergi ke tempat lain, meninggalkan kampung tempat tinggal kita? Ini ditanyakan kepada Imam Ahmad ibn Hambal. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Yarhal. Pergi. Jangan tinggal di kampung sendiri. Itulah kenapa kita melihat para kiai, para ulama, sekalipun alim alamah, tapi anaknya hampir semuanya itu disuruh mondok ke tempat lain. Padahal bicara ilmu, diajar oleh orang tuanya saja itu sudah luar biasa.
Diajar oleh orang tuanya sendiri, bisa. Tapi disuruh pergi. Rohal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, yarhal. Jangan tinggal di kampungnya. Pergi. Yaktubu an ulama'il ansor. Ngaji, mencatat faedah, mencatat ilmu dari ulama-ulama yang ada di berbagai tempat, di berbagai kota. Fayushammun nas wa yata'allamu minhum. Nah, kalimat yushammu di sebagian naskah tulisannya yushafi. Tapi yang benar menurut catatan kaki Syekh Abdul Fattah Abu Hudah adalah yushammu, dari kata musyammah. Mujarrodnya syamma yang artinya menghirup. Apa maknanya? Belajar langsung. Tidak melalui virtual. Tidak online. Kita bisa menghirup langsung, bisa melihat langsung, bisa menatap langsung. Wa fi syarhil alfiyah lil hafidh al-Iraqi wa fathil mughith lil hafidh as-Sakhawi sa'ala Abdullah ibnu Ahmad ibn Hanbalin abahu hal tara li talibil ilmi ayyal zama rajulan indahu ilmun fayaktuba anhu aw yarhala ilal mawadi illati fiha al ulama fayasma'a minhum. Qala yarhal wa yaktubu 'anil kufiyin wal basriyin wa ahlil madinati wa Makkah yushammun nas yasma'u minhum. Di dalam kitab Syarah Alfiyatul Athar yang ditulis oleh Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi, juga di dalam kitab Fathul Mughith yang ditulis oleh Al-Hafidh As-Sakhawi, diceritakan Syekh Abdullah, putra dari Imam Ahmad bin Hanbal, bertanya kepada ayahnya, hal tara li talibil ilmi ayyal zama rajulan indahu ilmun, apakah engkau berpandangan untuk seorang pencari ilmu cukup mulazamah kepada seorang guru yang punya ilmu? Apakah engkau berpandangan bagi seorang pencari ilmu cukup mulazamah pada seorang guru yang alim? Ataukah dia perlu pergi ke berbagai tempat, berbagai daerah yang di situ banyak ulama, kemudian dia mendengarkan dari mereka? Jawaban sang ayah Imam Ahmad bin Hanbal, yarhal, pergi. Dan catat ilmu dari ulama-ulama yang ada di Kufah, ulama-ulama yang ada di Basrah, ulama yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, mendengarkan ilmu langsung dari mereka. Ini tradisi salafus soleh. Sekarang kita banyak mendengar para orang tua yang hidup di era selfius soleh. Secari kula si ngaji beli perlu adu-adu cukup ning kene bayong panter ning desa dhewek anak kiai anak anu. Ini bukan tradisi salafus soleh. Tradisi salafus soleh yarhal.
kalau di tempatnya apa yang dia cari sudah dia dapatkan. Jadi yarhal itu dalam rangka ziyadah, dalam rangka memperbanyak. Itu perlu. Bahkan tidak satu pesantren, tidak satu dua kiai. Lebih baik lagi, banyak kiai, banyak guru, banyak ulama. Sampai-sampai Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, ketika ada seorang guru, kemudian santrinya izin untuk belajar ke orang lain dilarang, maka ini indikator guru itu tidak ikhlas. Syekh Muhammad Yasin Ibn Isa Al-Fadani yang bergelar Musnidul Alam, Musnidud Dunia, orang yang paling banyak memiliki sanad pada zamannya. Ulama-ulama sekarang hampir semuanya di dunia ini itu punya sanad beliau. Saya baca dalam manakibnya berapa banyak guru Syekh Yasin. Ternyata beliau gurunya tidak kurang dari 700. Wadzalika ma baina rijalin wa nisa. Dan itu tidak semuanya laki-laki, beberapa di antaranya juga ada perempuan. Ada yang sekedar guru Fatihah. Loh, bukankah guru itu satu saja, jangan banyak. Itu mursyid. Kalau bicara mursyid satu. Kalau bicara thariqah, bagaimana kita suluk meniti jalan untuk sampai ke Allah. Kalau bicara tentang thariqatus suluk, cukup satu. Tapi kalau bicara tentang ilmu, semakin banyak guru, semakin baik. Semakin luas wawasan murid, semakin mendalam dan kokoh pengetahuan murid. Tapi kira-kira bekal kang diperluakan kanggo pengembangan iki wis cukup dingin. Lakun sih Jurmiyah durung tutup ngali, akhirnya ngaji Jurmiyah maning, durung tutup ngali maning, ngaji Jurmiyah maning, ya ora tutup makanan sih. Jadi kita mencari guru lain, mencari sanad lain itu li ajliz ziyadati wal kathrah. Berarti yang pokoknya, yang pondasinya, yang untuk bekal utamanya sudah dapat. Ibaratnya wong ngeduk sumur, sumure wis nyumber. Lah kapan wis nyumber, ya jadi keduki bae. Ngali tempat, ngeduk maning sampai oli sumber maning, sampai ketemu sumber maning. Kang dimaksud aja pindah-pindahku, kapan ngeduk nembe setengah meter ngali maning, setengah meter ngali maning, ya pirang-pirang kedukan, ya ora oli banyu banyu, itu maksudnya. Paham ya? Wa qala Yahya ibnu Ma'in, Imam Yahya ibn Ma'in berkata, arba'atun la tu'nisu minhum rusyda wa dzakara minhum rajulan yaktubu fi baladih wa la yarhalu fi talabil hadis. Ada 4 orang yang kalian tidak bisa mengharapkan dari mereka kebenaran. Ada 4 orang yang kalian tidak bisa berharap kebenaran dari mereka. Tuknis yakni tatawakko.
Sebetulnya tu'nis itu dari kata inas, mujarrodnya adalah unsun, artinya nyaman. Namun yang dimaksud dengan la tu'nisu minhum rusyda, kau tidak bisa berharap kebenaran dari mereka yang membuat kamu akhirnya merasanya nyaman. Kemudian Imam Yahya ibn Ma'in menyebut di antara 4 orang itu adalah seseorang yang dia mencatat, belajar di kampungnya sendiri dan tidak pergi ke kampung-kampung lain, ke daerah-daerah lain untuk mencari hadis. Dalam penjelasan dawuh Imam Yahya ibn Ma'in, saya baca, arba'atun la tu'nisu minhum rusydan, ay la yunsahu bitta'allumi minhum awil akhdhi anhum fil hadith, fa innahum la yutawaqqa'u minhum ar-rusydu ayis salah al-istiqamah an-nadjul aqli wal fahmus salim. 4 orang tidak direkomendasikan belajar kepada mereka, mengambil ilmu dari mereka, apalagi yang berkaitan dengan hadis. Jadi la tu'nisu minhum rusyda la yunsahu bitta'allumi minhum awil akhdhi anhum. Tidak direkomendasikan belajar dan mengambil dari mereka. Fil hadis, dalam urusan hadis. Kenapa? Fa innahum la yutawaqqa' minhum ar-rusydu, karena tidak diharapkan dari mereka kebenaran, yakni kebaikan, keistiqomahan, kematangan akal, pemahaman yang benar, tepat. Mereka itu siapa? Disebutkan satu di antaranya adalah orang yang belajar hadis di daerahnya sendiri, tidak pergi ke daerah-daerah lain untuk mencari hadis. 3 berikutnya siapa? 3 berikutnya adalah harisu ad-daram, penjaga jalan. Maka tidak diharapkan kebaikan dari mereka. Kemudian wa munadil qadhi, orang yang biasa memanggil-manggil orang di hadapan hakim. Dan yang terakhir wabnul muhaddis, anaknya ahli hadis. Ini rada berat ini, anaknya kiai. Karena biasanya dijelaskan anake wong alim iku ora pati temenan belajar. Karena iku aja belajar sengkuan. Tapi tentu maksudnya yang memang tidak ada kepakaran. Kalau kemudian anak orang alim ini alim, ya kenapa tidak? Maka dalam penjelasannya itu li'annahu katsiran ma la yahtammu bil hadis. Karena kebanyakan anak seorang ahli hadis itu tidak begitu perhatian belajar hadis. Tapi kalau anak ahli hadis semangat belajar hadisnya, ya sangat direkomendasikan belajar dan mengambil hadis darinya. Jadi persoalannya bukan soal anaknya, tapi bagaimana dia mewarisi keilmuan orang tuanya atau tidak. Kalau dia sekedar anak tapi tidak mewarisi keilmuannya, maka bukan rekomendasi. Paham ya? Jadi nggak boleh kita fanatik keturunan, itu nggak boleh. Fanatik nasab, wah enggak, pokoknya mondoknya di situ karena dulu kita mondok sama ayahnya. Dilihat dulu, alim tidak.
Wa qila li Ahmad bin Hanbal. Ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ayarhalur rajulu fi talabil ilm, apakah seseorang perlu pergi meninggalkan daerahnya dalam rangka mencari ilmu? Apa jawaban Imam Ahmad? Faqala, maka Imam Ahmad menjawab, bala, ya, wallahi syadidan, temenan demi Allah. Wallahi syadidan, temenan demi Allah. Laqad kana Alqamah bin Qais an-Nakhai wal Aswad bin Yazid an-Nakhai wa huma min ahli al-Kufah bil Iraq yablughuhum al-hadits an Umar fala yuqni'uhuma hatta yakhruja ilaihi ila al-Madinatil Munawwarati fayasma'anihi minhu. Lebih lanjut Imam Ahmad menjelaskan, sungguh Imam Alqamah bin Qais an-Nakhai, Al-Imam Aswad ibn Yazid an-Nakhai, keduanya adalah ulama Kufah, Irak. Mereka berdua mendengar hadis yang jalan riwayatnya dari sahabat Umar. Mereka berdua sampai kepada mereka berdua satu hadis, Masya Allah. Jadi saya ulangi, dua tokoh besar di Kufah Irak bernama Alqamah bin Qais an-Nakhai dan Aswad ibn Yazid an-Nakhai. Sampai kepada mereka satu hadis dari sahabat Umar, tapi tidak langsung melalui orang lain. Fala yuqni'uhuma, maka hal itu tidak membuat mereka berdua puas sampai mereka berdua pergi keluar untuk bisa menemui sahabat Umar langsung di Madinah. Jaraknya Irak Madinah, antar negara. Fayasma'ani minhu, sehingga mereka berdua bisa mendengar hadis itu langsung dari sahabat Umar. Masya Allah. Semangatnya ulama dulu. Kalau mendengar ilmu, apalagi hadis yang dia tidak mendengar itu langsung, sedangkan ada orang yang mendengar langsung, maka mereka langsung ingin menjumpai orang itu. Sekalipun cuma satu hadis, tanpa melihat orang itu di tempat jauh, tanpa melihat orang itu lebih muda, orang itu juniornya kita, nggak melihat. Karena itu saya ingat apa yang disampaikan oleh ayahanda dari guru saya, yaitu Mbah Kiai Zubair bin Dahlan, lazala fi rahmatillah. Beliau ketika berpesan kepada putranya Mbah Maimun Zubair dan Syekhuna Mbah Kiai Abdurrahim Ahmad, pengasuh pondok pesantren Musarang, saat keduanya akan berangkat belajar ke Mekah. Apa kata Mbah Zubair? La yakunul alimu aliman hatta yata'allama mimman huwa fauqah wa mimman huwa musawih wa mimman huwa dunah. Seorang alim belum diakui betul-betul alim sampai dia pernah belajar dengan orang yang levelnya di atasnya. Sampai dia pernah belajar dengan orang yang grade-nya selevel dengannya. Dan dia pernah belajar dengan orang yang levelnya di bawah dia. Baru dia alim yang sesungguhnya. Kalau dia sudah pernah belajar dengan orang yang lebih tinggi, dengan orang yang sepantar, dan bahkan dengan orang yang lebih bawah. Sahabat Jabir loh, tidak diragukan senioritasnya, tidak diragukan banyaknya hadis yang dia riwayatkan. Demi satu hadis dia membeli satu ekor onta, menyiapkan segala perbekalan selama perjalanan sampai pulang. Dia tempuh perjalanan 1 bulan
demi mendengar satu hadis Allah dari orang yang merupakan juniornya. Ya Rabb, maka ayo tanamkan ghirah, tanamkan semangat al-hiris kepada ilmu. Karena memang tujuan dibacanya kitab As-Safahat min Sabril Ulama'i ala Syada'idil Ilmi wa Tahsil seminggu sekali, itu tujuan utamanya adalah agar kita bisa barang sedikit mencontoh, meneladani, menanamkan semangat pada ilmu sebagaimana semangat yang ada di hati para ulama-ulama tempo dulu. Kenapa? Karena ingat, urusan ilmu, idza a'taita kullaka lil ilmi a'taka ba'dah. Ketika engkau menyerahkan dirimu total 100% untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan sebagian dirinya untukmu. Coba bayangkan, kalau kita 100% total kepada ilmu, kita hanya mendapatkan sebagian. Bagaimana kalau kita tidak total kepada ilmu? Kita total saja, itu kita hanya akan diberi sebagian. Bagaimana kalau kita tidak total? Idza a'taita kullaka lil ilmi a'taka ba'dah. Ketika kau menyerahkan dirimu untuk ilmu total, maka ilmu akan memberikan sebagian dirinya untukmu. Naqif huna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.